Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Atikah di video tantangan literasi numerasi bulan Mei. Video tantangan literasi bulan ini, saya akan mereview majalah Hibar dengan judul Menyoal Karya Wisata. Review kali ini, saya akan menggunakan metode fishbone atau diagram Ishikawa. Judul artikel yang akan saya review yaitu Menyoal Karya Wisata. Artikel ini adalah sebuah artikel opini yang ditulis oleh David Riyadi, yaitu Kepala SD Negeri 3 Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Kita mulai dari yang pertama, yaitu masalah utama. Masalah utama dari artikel dengan judul Menyoal Karya Wisata yaitu tentang efektivitas dan urgensi kegiatan karya wisata di sekolah. Lalu selanjutnya, pada bagian kategori penyebab atau kerangka utama terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tujuan pembelajaran atau kurikulum, yang kedua ada pelaksanaan atau metode, yang ketiga ada sumber daya, dan yang keempat adalah persepsi atau pandangan. Kita akan membahas poin penyebab pertama yaitu kurikulum atau tujuan pembelajaran. Kurikulum atau tujuan pembelajaran menjadi salah satu penyebab dari karya wisata ini karena yang pertama, keterkaitan kegiatan karya wisata dengan tujuan pembelajaran yang belum jelas. Lalu, kurangnya perencanaan yang matang dalam mengintegrasikan karya wisata dengan pembelajaran. Selanjutnya, adanya pertanyaan mengenai urgensi membawa siswa ke tempat yang jauh jika materi bisa dipelajari di sekolah. Lalu yang keempat, adanya pertimbangan apakah perlu membawa siswa langsung atau cukup dengan teori atau media visual. Lalu penyebab kedua yang ada pada artikel ini adalah metode atau pelaksanaan. Mengapa metode atau pelaksanaan karya wisata ini menjadi sebuah penyebab? Yang pertama, metode karya wisata seringkali hanya menjadi rekreasi tanpa unsur pembelajaran yang mendalam, sehingga seringkali dipertanyakan apakah karya wisata ini masih relevan dengan pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa-siswi di sekolah. Lalu yang kedua, kekhawatiran terhadap keselamatan siswa selama karya wisata. Yang ketiga, perlunya mempertimbangkan fasilitas dan sumber daya di tempat tujuan. Yang keempat, ada beberapa contoh kegiatan yang dinilai relevan sebagai sumber belajar pada artikel tersebut, yaitu yang pertama, kunjungan ke Museum Geologi, Gedung Asia Afrika, ataupun Observatorium Bosca jika di daerah Jawa Barat. Lalu di artikel tersebut ada juga contoh lain yang menyebutkan kurang relevannya kegiatan karya wisata dengan materi pembelajaran di sekolah jika karya wisata tersebut mendatangi kantor pemerintahan yang dianggap kurang relevan atau kurang jelas keterkaitannya dengan materi yang ada di sekolah. Lalu penyebab yang ketiga pada artikel tersebut disebutkan adanya penyebab dari sumber daya. Mengapa sumber daya ini menjadi salah satu penyebabnya? Karena yang pertama, masih adanya keterbatasan dari sarana dan prasarana, sehingga tidak semua tempat memiliki sumber belajar yang relevan di sekitar sekolah, sehingga perlu adanya karya wisata. Lalu, keterbatasan dana dan dukungan orang tua siswa. Yang ketiga, kemungkinan guru dan sekolah tidak memiliki sumber materi yang memadai untuk mengelola karya wisata secara efektif. Lalu pada artikel ini juga disebutkan beberapa persepsi atau pandangan dari penulis tentang karya wisata ini. Yang pertama, adanya pro dan kontra mengenai kegiatan karya wisata di media sosial. Lalu kekhawatiran sebagian wali murid mengenai manfaat karya wisata. Selanjutnya, pertanyaan mengenai kompetensi dan pengetahuan siswa yang luas, apakah masih diperlukan karya wisata? Lalu pandangan yang terakhir tentang karya wisata ini justru memunculkan kekhawatiran bahwa tujuan baik pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa malah dianggap hanya akal-akalan sekolah untuk menarik laba.
Lalu berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari artikel tersebut atau artikel tentang menyoal karya wisata ini yang sedang marak diperbincangkan di media sosial ataupun di berita-berita. Yang pertama, tentu saja perlu adanya perencanaan yang matang dan kejelasan tujuan pembelajaran dalam setiap kegiatan karya wisata, sehingga tidak hanya menyoal tentang rekreasinya saja atau menyoal materi-materi yang kurang relevan dengan siswa atau dengan pembelajaran siswa di sekolah. Lalu yang kedua, sekolah dan orang tua perlu berkomunikasi dengan baik mengenai manfaat dan urgensi karya wisata sehingga kekhawatiran orang tua akan karya wisata ini bisa diperjelas lagi. Ketiga, pemilihan tempat karya wisata harus relevan dengan materi pembelajaran dan mempertimbangkan sumber daya yang ada sehingga tidak memberatkan pihak orang tua ataupun pihak sekolah. Dan yang terakhir, perlu dihindari persepsi negatif bahwa karya wisata hanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena sebenarnya karya wisata ini bisa menjadi tempat siswa-siswi belajar lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Tidak hanya tentang materi yang ada di sekolah, tapi juga materi-materi baru yang bisa mereka pelajari di lingkungan sekitarnya. Sekian review artikel berjudul Menyoal Karya Wisata dari majalah Hibar dengan metode Fishbone yang menjadi tugas tantangan literasi numerasi bulan Mei. Sampai berjumpa lagi di video tantangan literasi numerasi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.